Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Tentunya sehat selalu. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya walaupun di rumah ya, teman-teman. Oke, saya di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya yang berjudul Pengembangan Kompetensi Guru. Selanjutnya, pengertian kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru berasal dari bahasa Inggris atau competence yang artinya adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi berarti kemampuan seorang pendidik mengaplikasikan dan memanfaatkan situasi belajar mengajar dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teknik penyajian bahan pelajaran yang telah disiapkan secara matang, sehingga dapat diserap oleh peserta didik dengan mudah. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Kompetensi merupakan kemampuan-kemampuan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh oleh pendidikan. Kompetensi merajuk kepada performance dan perbuatan rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Menurut Surahman tahun 2001 mengartikan bahwa kompetensi adalah cara mengajar yang mempergunakan teknik yang beraneka ragam. Penggunaan disertai dengan pengertian yang mendalam dari pihak guru untuk memperbesar niat belajar siswa dan karenanya akan mempertinggi pula hasil belajar mereka. Sedangkan kompetensi menurut istilah lain yaitu segenap kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendidik dan di dalamnya mencakup ilmu pedagogik atau ilmu mendidik, bagaimana cara mengasuh dan membesarkan seorang anak. Didaktik atau pengetahuan tentang interaksi belajar mengajar secara umum. Persiapan pembelajaran dan bernilai hasil pembelajaran. Dan metodik atau pengetahuan tentang mengajarkan suatu bidang pengetahuan kepada anak didik. Dengan demikian, kompetensi diartikan suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kemampuan bersifat kualitatif menunjukkan kualitas baik atau tidak baik kemampuan guru mendidik dan mengajar siswa, sedangkan kemampuan kuantitatif kompetensi guru tertentu berkaitan dengan kemampuan kualitas pembelajaran struktur berdasarkan uji statistik. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi guru. Untuk menjadi guru profesional harus memiliki 4 kompetensi dasar, yakni kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogik dan kepribadian. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik seorang guru memiliki beberapa aspek, di antara lain guru mampu memahami wawasan dan landasan pendidikan.
Kemudian, guru mampu memahami karakteristik peserta didik baik dari fisik, moral, sosial, kultural, dan intelektualnya. Kemudian, guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian, guru mampu membuat perancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang bisa disebut dengan RPP. Kemudian, guru melaksanakan pembelajaran itu dengan yang mendidik dan dialogis. Kemudian, guru mampu memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran di setiap belajar mengajarnya. Kemudian, guru mampu mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, guru mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Faktor untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman belajar. Jadi, banyaknya pengalaman dan latihan itu atau lainnya itu dapat meningkatkan kompetensi pedagogik seorang guru. Sedangkan faktor eksternalnya itu berasal dari sarana, prasarana, dan lingkungan. Jadi, semakin lengkap sarana dan prasarana, maka akan membantu guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Karena sarana dan prasarana itu penting, juga dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi seorang guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Dalam kompetensi kepribadian ada indikatornya, antara lain kemantapan dan integritas pribadi, yaitu mantap dalam melaksanakan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian peka terhadap perubahan dan pembaruan, yaitu peka terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang berlangsung di sekitarnya. Kemudian berpikir alternatif, yaitu guru harus mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, serta dapat menemukan alternatif jawaban yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan. Kemudian guru juga harus memiliki sifat yang adil, jujur, dan objektif, serta ulet dan tekun dalam bekerja, serta guru juga harus mempunyai sifat yang terbuka, kreatif, dan berwibawa. Di sini, yaitu guru itu mampu menerima kritik dan saran dari berbagai pihak sehingga guru mempunyai kepribadian yang baik dan profesional dalam mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai kompetensi proses profesional dan sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum,
dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Jadi, seorang guru harus memiliki penguasaan materi, struktur, serta konsep dan pola pikir yang mendukung pelajaran yang dia mampunya. Kemudian, guru juga harus menguasai standar kompetensi serta KD mata pelajaran pengembangan yang diampunya. Kemudian, guru juga harus mengembangkan materi pembelajaran yang diampunya secara kreatif. Berikutnya adalah indikator esensial kompetensi profesional. Yang pertama adalah guru menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Yang kedua, guru harus menguasai langkah-langkah penilaian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan pengetahuan bidang studi. Jadi, seorang guru yang profesional itu harus melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Nah, guru juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan kinerjanya. Terus kemudian ada kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian indikator esensial kompetensi sosial yaitu meliputi guru mampu berkomunikasi kepada peserta didik. Guru juga mampu berkomunikasi secara efektif dengan wali murid peserta didik. Selain itu, guru juga harus berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat sekitar. Nah, berkomunikasi itu bisa lewat lisan atau tulisan. Atau juga bisa guru menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Dan yang terakhir adalah karakter yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama, guru selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam KBM. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Jadi, sebisa mungkin guru berperan menjadi fasilitator kepada peserta didik. Biarkan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru berusaha menempatkan posisi sebagai fasilitator. Berkaitan dengan poin yang kedua. Terus yang terakhir adalah guru harus kreatif membangun dan menghasilkan karya pendidikan. Jadi selain mengajar atau sebagai fasilitator pendidikan, guru juga harus menghasilkan suatu karya dalam pendidikan yang bisa memberi contoh kepada peserta didik bahwa seorang guru itu tidak hanya mengajar, tetapi menghasilkan karya dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.